Hai, kali ini 480p mau ngebahas sebuah anime. Ya, karena akhir-akhir ini aku sering nonton anime, nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya gara-gara temen kosku banyak yang pada wibu, jadi ya aku ikutan nonton gitu. Dan anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Spy X Family. Ya, aku tahu udah banyak yang bahas tentunya di YouTube, tapi pembahasan kita akan sedikit berbeda dari channel lain. Bukan hanya alur ceritanya aja, tapi juga hal-hal menarik lainnya dari anime ini. Terutama penggambaran karakter pada anime ini yang menjadi poin utama pada serial Spy X Family. Terbukti dari rating mereka di IMDb yang sampai 8,5. Itu terbilang ratingnya bagus untuk sekelas anime. Dan langsung saja kita bahas filmnya. Episode 1 Season 1 dimulai dengan pengenalan tokoh utama kita yang bernama Twilight. Ini bukan nama aslinya, hanya sebuah kode nama yang ia gunakan di organisasi rahasia. Twilight sendiri sering berganti nama dan berganti peran pada serial anime ini, dikarenakan tuntutan pekerjaannya sebagai agen mata-mata dari WISE. Karena menjadi kandidat terbaik mata-mata WISE, Twilight ditugaskan dalam misi perdamaian antara WISE dan Ostania. Operasi tersebut bernama Operation Strike. Dalam operasi ini, Twilight atau yang namanya pada kali ini diganti menjadi Lloyd Forger, dan selanjutnya kita juga akan menyebutnya Lloyd. Ia ditugaskan untuk memata-matai Donavos Desmond. Ia merupakan pimpinan Partai Persatuan Ostania, dan ia juga memiliki pengaruh yang besar untuk menggoyahkan upaya perdamaian antara Westalis dan Ostania. Dalam misi ini, Lloyd membutuhkan keluarga palsu agar ia dapat mendekati Desmond. Ia memerlukan seorang anak yang cukup pintar dan mudah digelapkan identitasnya agar dapat didaftarkan ke sekolah Eden. Kenapa begitu? Karena anak dari Desmond bersekolah di sana. Kalian tahulah di sekolah-sekolah gitu kan ada rapat orang tua. Nah, Lloyd berencana mendekati Desmond lewat jalur itu. Tapi sekolah Eden bukan sekolah biasa. Seleksi masuknya pun terbilang sulit. Bukan cuma kepintaran yang akan dites, tapi attitude dan kondisi keluarga siswa pun juga tidak luput dari penilaian. Langkah pertama, Lloyd harus mencari seorang anak. Ia pun datang ke panti asuhan. Di sana ia bertemu dengan Anya. Anya memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa membaca pikiran orang lain atau yang sering kita sebut Esper. Tapi tidak ada yang mengetahui kemampuan Anya tersebut. Akhirnya Lloyd memutuskan untuk mengadopsi Anya karena melihat kemampuan baca tulis Anya cukup memadai untuk masuk ke sekolah Eden. Di rumah, Anya orangnya agak rewel plus iseng banget, sampai mengundang musuh Lloyd dan membuatnya disekap di sebuah gedung. Lloyd yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk menyelamatkan Anya. Setelah menyelamatkan Anya, Lloyd berpikir untuk mengembalikannya ke panti asuhan. Anya yang menyesali perbuatannya berjanji akan lebih mendengarkan perkataan Lloyd. Lloyd yang masih punya belas kasih akhirnya tidak mengembalikan Anya. Karena rumah Lloyd sudah tidak aman lagi, mereka pun akhirnya pindah ke rumah baru yang lebih aman. Keesokan harinya di rumah baru, Lloyd memaksa Anya belajar untuk persiapan tes tulis di sekolah Eden yang akan diadakan minggu depan. Selama seminggu full Anya belajar dan hasilnya Anya berhasil lolos seleksi tulis. Selanjutnya akan diadakan seleksi wawancara, dan Lloyd memerlukan seorang ibu untuk Anya agar nanti waktu wawancara nggak aneh aja gitu. Soalnya Eden itu kan juga melihat kondisi keluarganya. Jadi kalau nggak ada ibunya kan kelihatan broken home gitu sih Anya. Nah, ceritanya Lloyd cari pasangan tapi nggak ketemu-ketemu. Soalnya kan waktu itu nggak ada aplikasi Tantan, WeChat, Likmet, yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Sembari mencari pasangan, Lloyd mutusin buat bikin baju untuk si Anya. Di tempat jahit, Lloyd bertemu sama Yor. Disitulah mereka mulai dekat dan bikin perjanjian buat jadi pacar sewaan. Lloyd bakalan nemenin Yor ke pesta temennya dan Yor bakalan bersandiwara jadi ibu Anya waktu wawancara nanti. Nah, perlu diketahui kalau Yor bukan cewek sembarangan. Ia bekerja sebagai PNS di pemerintahan. Karena gajinya PNS kurang gede, ia pun bekerja sampingan menjadi pembunuh bayaran. Tentunya pekerjaan kotornya itu harus dilakukan secara rahasia. Karena pekerjaan itu juga ia susah dapat cowok. Ya kan ngeri aja gitu ya kan, masa ngambek dikit ntar cowoknya dibunuh. Sesuai perjanjian, malam itu Yor dan Lloyd pergi ke pesta temannya. Yor yang udah nunggu lama banget akhirnya mutusin untuk pergi ke pesta itu sendiri. Sedangkan Lloyd sekarang sedang dalam misi bersama informannya yang bernama Frank. Lloyd segera menyelesaikan misi itu dan menyusul Yor ke pesta. Di pesta, Yor digosipin sama teman-temannya. Katanya punya pacar, taunya bohong. Yor yang udah nggak tahan dengan keadaan di sana, mutusin untuk berpamitan pulang. Tapi tiba-tiba Lloyd datang dengan keliengan dan bercucuran darah. Ia beralasan itu adalah perbuatan pasiennya yang mengamuk. Itu juga kenapa ia datang telat. Karena keliengan, Lloyd salah nyebut status mereka, yang harusnya pacar malah jadi suami. Karena kurang diperlakukan baik di sana, Yor dan Lloyd akhirnya berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, mereka diserang oleh penjahat yang mengikuti mobil Lloyd. Mereka berdua bekerja sama untuk menyingkirkan para penjahat itu. Di tengah aksinya, Lloyd malah ngelamar Yor.
Iso-isone lho ya. Keesokan harinya Yor pindah ke apartemen Lloyd. Anya yang kesenangan dapat ibu baru mengajak Yor keliling dan menjelaskan setiap ruangan yang ada di rumahnya. Setelah selesai pindahan, tentunya capek dong. Lloyd udah nyiapin kue dan teh untuk mereka. Karena masakan Lloyd enak banget, Yor pun insecure. Selesai makan, mereka mulai berlatih untuk tes wawancara sekolah Eden. Pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan Lloyd dijawab dengan aneh-aneh sama Anya dan Yor. Lloyd yang melihat kelakuan mereka ngerasa pengen surrender aja. Daripada frustasi di rumah, mereka pun akhirnya jalan-jalan ke taman kota. Niatnya mau nyantai, kok malah ada perampok yang ngincer nenek-nenek. Yor yang melihat itu langsung refleks ngejar tuh perampok, tapi kehilangan jejak. Sementara Lloyd dan Anya mengejar ke arah lain. Karena si perampok bersembunyi di keramaian, Lloyd tidak dapat menemukannya. Tapi berkat bantuan Anya, Lloyd dapat menemukan perampok itu dan langsung menghajarnya dengan sekali hantam. Akhirnya dompet si ibu berhasil dikembalikan. Si ibu berterima kasih dan bilang kalau keluarga mereka terlihat sangat serasi. Berkat momen itu, hubungan keluarga Lloyd kian harmonis. Lloyd juga merasa lebih pede dengan keberhasilan misinya. Tibalah di hari yang mereka nanti. Sekolah Eden ini adalah sekolah elit. Sampai-sampai dari awal gerbang pun mereka sudah dinilai. Lloyd yang menyadari bahwa ada yang mengawasi mereka memberitahu Yor dan Anya untuk bersikap elegan. Di antara para penguji itu, ada yang bernama Harry. Ia cuma mengizinkan keluarga elegan aja yang boleh mengikuti tes wawancara. Henry tertarik dengan keluarga Lloyd yang lagi ngasih salam pada patung pendiri sekolah. Harry langsung memasukkan daftar keluarga Lloyd untuk masuk ke tahap berikutnya. Tes selanjutnya ada anak yang kecebur got. Lloyd tanpa berpikir panjang langsung menolongnya dan membuat bajunya kotor. Henry sempat meragukan keeleganan keluarga Lloyd, tapi Lloyd sudah mengantisipasi kejadian itu dan membawa baju ganti. Henry yang melihat hal itu langsung bilang, "Eleganto." Tiba-tiba datang segerombolan hewan yang berlari ke kerumunan peserta. Lloyd kira ini masih bagian dari tes. Henry pun bertanya ke para penguji, "Woi, ini tes apaan sampai kayak gini?" Para bawahannya pun bilang kalau ini bukan bagian dari tes. Henry langsung menyuruh bawahannya untuk segera menyelamatkan para peserta, karena mereka orang-orang penting. Seperti anak menteri yang satu ini, untungnya ia berhasil diselamatkan sama Lloyd. Sementara Yor langsung pamer skill totok mautnya. Si sapi langsung kaku seketika. Anya pun deketin si sapi dan nyuruhnya untuk balik ke kandang. Berkat perbuatan mereka, Henry mengucapkan terima kasih dan menyuruh mereka untuk datang di lain hari karena baju mereka pada kotor. Tapi ini Lloyd gitu loh, ya jelas lah udah bawa baju ganti. Henry pun bilang, "Benar-benar eleganto." Dalam wawancara, mereka diuji oleh 3 penguji. Yang si rambut abu-abu ini baik sih. Dia tanya-tanya soal kondisi keluarga. Sementara si kumis tebal ini agak bikin masalah karena ia habis ditalak sama istrinya. Jadinya ngelihat keluarga Lloyd yang harmonis, ia malah iri. Sampai-sampai dia cari masalah dengan tanya ke Anya gini, "Kamu lebih suka ibu lama apa ibu baru?" Anya pun cuma diem dan berdera air mata. Lloyd yang ngelihat hal itu langsung pengen memukul si kumis tebal. Sementara Yor langsung masuk ke mode assassin. Lloyd yang ngamuk sampai ngancurin meja dengan alasan ada nyamuk. Si kumis tebal bilang kalau kelakuan seperti itu tidak mencerminkan elit. Mereka pun memutuskan keluar dari ruangan tersebut, dan Lloyd bilang, kalau elit berarti ngerendahin orang lain, maka ia dan keluarganya tidak sudi menyekolahkan Anya di situ. Henry juga kesal sama si kumis tebal, lalu memukul wajahnya dan bilang sangat tidak eleganto. Di rumah Lloyd sudah pasrah jika nanti Anya nggak bisa masuk Eden dan harus mempersiapkan rencana lain. Anya yang mengetahui pikiran ayahnya itu meminta maaf karena ini semua gara-gara dia. Tapi Lloyd bilang kalau ini bukan salahnya. Memang pertanyaan dari si kumis tebal yang keterlaluan. Kita tunggu besok aja hasil pengumumannya gimana. Keesokan harinya nama Anya nggak ada di daftar siswa yang keterima. Tiba-tiba Henry memanggil mereka dan memberikan selembar kertas dan berkata kalau Anya berada di daftar tunggu. Jikalau nanti ada siswa yang mengundurkan diri, Anya bisa diterima di sekolah Eden. Henry juga menambahkan kalau setiap tahunnya selalu ada beberapa siswa yang mengundurkan diri. Ia juga mengucapkan salam perpisahan karena kemungkinan ia akan dipecat dari Eden gara-gara nonjok si kumis tebal kemarin. Mereka akhirnya pulang dengan sedikit lega karena kemungkinan besar Anya akan diterima di Eden. Tak lama telepon pun berbunyi dan ya, Anya diterima menjadi siswa Eden. Keluarga kecil ini lalu mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan hal itu. Tak lupa Frankie juga datang dan membawa vodka. Di tengah pesta, Frankie mancing-mancing Anya untuk minta hadiah ke papahnya. Pastinya bocil ini minta aneh-aneh, kayak minta diselamatin di istana. Mirip kartun anime yang sering ia tonton.
Dengan berat hati, Lloyd mengabulkannya. Markas West langsung dikontak untuk mempersiapkan semua yang dipengen Anya, termasuk sewa istana dan seluruh agen berkumpul untuk mewujudkan kepengennya Anya. Sebelum dimulai, Lloyd berpidato sambil memberikan kode rahasia bahwa ini adalah bagian dari Operation Strike. Frankie juga nambahin dia akan menculik Anya dan membawa Mama Yor. Para agen pun juga dibolehkan melakukan apa saja untuk menghentikan Lloyd. Para agen yang mendengarkan itu sangat bersemangat. Kapan lagi bisa berhadapan langsung sama sang legenda, Twilight? Ruangan kastil langsung kosong dan drama pun dimulai. Babak pertama, Lloyd akan dikasih pertanyaan dan jawabannya hanya Anya yang tahu. Kalau Lloyd menjawab salah, maka ia harus menggunakan topeng mata-mata yang sama kayak di kartun kesukaan Anya. Lloyd yang gak bisa menjawab pertanyaan Anya akhirnya harus memakai topeng itu. Babak kedua, Lloyd dihadang para agen. Dari tantangan bola sampai melewati banyak ledakan berhasil dihadapi Lloyd. Sampai di babak akhir, di mana Lloyd harus berhadapan dengan Mama Yor yang sedang mabuk. Kebanyakan vodka kayaknya. Yor yang masuk ke mode assassin membuat Lloyd kewalahan. Akibat kepleset, Yor terjatuh dan langsung turu. Frankie mencoba menghadang Lloyd, tapi dengan sekali hit, Frankie kalah. Akhirnya Anya berhasil diselamatkan dan malam penuh drama itu ditutup dengan tepuk tangan para agen dan kembang api yang indah banget. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat jahit untuk membuat baju sekolahannya. Si penjahit bilang kalau mereka harus berhati-hati karena anak-anak di sekolah itu main circle banget dan juga sering terjadi penculikan siswa. Anya yang ngedenger itu jadi takut sekolah di sana. Beberapa hari kemudian, Lloyd nggak bisa ngambilin baju si Anya karena ada panggilan dadakan. Ia harus menyuruh Yor untuk nemenin si Anya ngambil baju. Sebenarnya Lloyd mau ke markas Wise untuk bertemu si bos. Si bos mengatakan kalau Operation Strike ini sudah memasuki tahap 2, di mana Anya harus mendapatkan 8 bintang Tetrus untuk dapat menghadiri pertemuan sekolah yang akan didatangi oleh Desmond. Cara untuk mendapat bintang Tetrus adalah dengan menjadi siswa berprestasi atau berbuat baik kepada masyarakat. Ada juga kebalikannya nih, siswa dapat dikeluarkan dari sekolah Eden jika mendapat 8 petir, didapat dari perbuatan kesalahan atau berprestasi buruk. Sementara itu, Anya yang kesenangan sama baju barunya langsung dipakai dan dipamerin ke orang-orang. Yor yang berencana untuk masak nanti malam ngajakin Anya ke toko swalayan buat beli bahan-bahan. Anya yang keluyuran kemana-mana membuatnya hampir diculik oleh 3 orang yang tidak dikenal. Tapi untungnya Yor yang mengetahui hal itu langsung masuk ke mode assassin dan mengancam para penculik. Yor berhasil nyamatin Anya walaupun bahan-bahan buat masak nanti malam hancur semua. Anya yang kagum sama Yor malah minta diajarin tinju maut. Dasar bocil. Di hari penerimaan siswa baru, semua siswa akan dipanggil sesuai kelas mereka. Ini adalah putranya Desmond yang bernama Damian. Karena Lloyd ingin mengawasi Desmond, ia berharap kalau si Anya bisa temenan sama si Damian. Terus diajak ke rumahnya buat pesta dan akhirnya bisa masuk circle Desmond. Gak berselang lama, Anya dipanggil maju dan bersebelahan dengan Becky, anak dari Kolomrat yang menyuplai alat-alat militer. Kelasnya Anya akan diurus sama Henry yang gak jadi dikeluarin dari sekolah. Para siswa diajak keliling sekolah sambil dijelaskan peraturan yang ada di sana. Tak jarang Damian menjadi pusat perhatian di sana karena pamor ayahnya. Dia pun menanyai Anya apa pekerjaan orang tuanya. Jika biasa-biasa aja, ia nggak mau temenan sama Anya. Anya yang digangguin sama bawahannya Damian mencoba untuk sabar dan membalasnya dengan senyuman. Anya yang terus-terusan digangguin Damian sampai-sampai Anya kehilangan kesabarannya dan menggunakan tinju mautnya. Anya yang dimarahin oleh Henry karena kelakuannya yang gak elegan itu beralasan kalau dia hanya membela Becky karena tadi kakinya Becky diinjak sama Damian. Sayangnya Anya tetap dikasih 1 petir gara-gara perbuatannya barusan. Hancur rencana Lloyd untuk bikin Anya sama Damian temenan. Dan hari itu pun diakhiri dengan foto bersama sampai di pertengahan season 1. Aku lanjutin di part 2 biar ngeditnya nggak kelamaan. Menurutku sejauh ini animenya bagus ya, alurnya pas, bukan yang terlalu lama atau terlalu cepat. Dan ciri khas dari setiap tokohnya itu dapat udahan, jadi penonton ada gambaran next episode bakalan seperti apa. Untuk ulasan lengkapnya di part 2. Jadi ya, kalau kamu suka dengan channel seperti ini bisa like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian buat rekomendasi anime yang bagus untuk ditonton. Salam wibu, see you part 2.